Oke, kali ini saya ingin menunjukkan SD card untuk pancingan booting ya. Karena setelah kemarin ada updatean CC Miner, semua kan mining terhenti ya, nggak ada yang berjalan. Jadi harus diupdate dulu CC Minernya baru bisa berjalan kembali. Nah, ada beberapa kasus setelah terupdate STB-nya nggak mau hidup lagi. Nah, itu dia butuh pancingan dari SD card booting ini. Nah, jadi di sini langsung saya contohkan saja. Di sini sudah ada monitor. Ini saya tancapkan di sini ya. Nah, saya tancap di sini. Ini enggak ada SD card-nya. Nah, di sini SD card kosong ya. Ini langsung saja saya colokin dulu ke power. Colokin seperti ini. Nah, ini dia akan seperti ini aja ya, nggak akan menyala, dia stuck di monitor out of range. Dia nggak mau masuk ke bootingnya ya. Nah, dengan bantuan SD card ini nanti dia akan bisa masuk lagi ke booting sistem Linux-nya. Nah, jadi ini kita cabut dulu powernya untuk pemasangannya, cabut. Selanjutnya kita masukkan ini sudah berisi booting dari sistem Linux ya, cuman beda, kalau ini kan sudah terinstall di eMMC. Jadi ini kita pancing dulu dengan booting Linux yang lain. Kita masukkan seperti ini SD card-nya, terus kita colok powernya. Nah, ini dia akan booting masuk ke Linux di ini SD card-nya ya. Nah, seperti ini dia langsung out of range, tapi kita tunggu dulu. Nah, dia langsung gelap dan akan masuk nanti ya, menyala ke booting sistem Linux-nya. Bentar, ini ada rewel ini HDMI-nya. Nah, di sini kan dia langsung masuk ke booting Linux. Nah, di sini kita tunggu dulu. Misal tidak punya monitor ya tunggu 30 detikan lah sampai dia benar-benar masuk ke desktopnya. Ya, kita tunggu dulu. Nah, ini dia sudah masuk ke desktop. Nah, ini kan ada ini ya, root ini, karena di dalamnya ini di eMMC-nya sudah ada file booting yang sudah kita update dan dia tidak mau hidup itu lagi. Nah, kita pancing dulu. Ini kan lain ya tampilannya, ini menu start di bawah, ini ada menu-menu di sini. Nah, ini masuk dia ke SD card bootingnya. Nah, sekarang kita cabut lagi powernya, terus kita cabut SD card-nya, taruh dulu, terus kita colokin lagi ini untuk powernya. Nah, jadi ini nanti dia akan masuk ke sistem Linux-nya. Nah, ini kan langsung dia langsung masuk ya. Jadi ini sudah membaca file sistem Linux dari eMMC-nya lagi. Jadi memang untuk STB B860H ini banyak yang seperti itu ya. Dia harus dipancing dulu dengan sistem Linux-nya lewat SD card, baru dia akan hidup kembali. Nah, seperti ini sudah hidup lagi. Di sini nah nggak ada menu start ya di bawah, karena ini ini ada aplikasi di sini juga nggak ada, karena ini sistem Linux-nya beda ya, ini yang di eMMC. Tadi kan kita pakai yang SD card buat mancing aja. Selanjutnya kita coba lagi ke yang atasnya, ini juga nggak mau booting ya. Kita akan coba lagi. Ini kita cabut dulu HDMI-nya. Kita masukkan ke STB selanjutnya yang atasnya. Oke. Nah, ini langsung kita colokkan powernya ya. Ini tanpa SD card ya, masih. Nah, SD card-nya masih di sini. Kita langsung colokin dulu.
Nah, dia stuck di sini ya, out of rank, dia nggak mau masuk ke booting. Seharusnya ini sudah langsung gelap lagi, terus muncul kode-kode itu, dia masuk ke booting Linuxnya. Ini nggak masuk. Nah, kita pancing lagi dengan SD card agar dia nanti bisa masuk. Ini dicabut dulu powernya, kita masukkan SD cardnya yang buat pancingan. Ini ya sudah masuk SD cardnya di sini. Ini kosong-kosong ya masih. Lalu kita colok lagi. Nah, ini kita tunggu dulu sampai dia proses booting. Oke, dia sudah menyala. Nah, jika terasa lama seperti ini kita cabut dulu lagi. Kita keluarkan SD cardnya seperti ini, kita sampai cetik saja, lalu kita masukkan lagi, terus baru kita colok lagi powernya. Kita tunggu sampai dia menyala. Nah, ini oke, sampai init farms kita cabut, terus kita colok lagi. Jadi kita pancing sampai dia masuk ke sistem Linuxnya dulu ya, baru nanti kita cabut SD cardnya, terus biar dia menyala di booting system yang ada di eMMC. Jadi ini untuk koneksi saya tidak pakai ini langsung connect ke WiFi. Ini yang bawahnya tadi juga nggak nyala, yang bawahnya ini. Nah, di sini ya, ini sudah masuk. Yang lain sudah 5 terkoneksi. Oke, di sini langsung kita coba cabut power, lalu kita cabut SD cardnya, kita taruh di atas dulu, lalu kita colok lagi powernya. Nah, dia sudah menyala ya. Jadi ini kita lepas tadi, sudah tanpa SD card. Oke, ini juga sudah masuk. Lalu kita masuk ke selanjutnya yang atas. Kita cabut dulu HDMI nya, masukin sini. Nah, ini kita coba langsung power, kita lihat apakah ini langsung nyala atau tidak. Nah, ini dia nggak mau masuk ke booting system yang ada di eMMC. Jadi sama, kita tinggal cabut saja powernya, terus kita masukin SD card yang pancingan bootingnya. Selanjutnya kita colok powernya ya, SD cardnya ya. Nah, langsung kita tunggu dulu prosesnya.
Ini beberapa detik ya, misal nggak pakai monitor, tunggu aja beberapa detik. Nah ini kalau seperti ini bisa jadi ini belum terbaca ya SD cardnya, jadi kita cabut dulu, kita pasin lagi untuk SD cardnya. Ini karena kotor juga ya, belum dibersihin, ini banyak debu, belum pernah dikuas-kuasin buat bersihin, jadi mungkin ini kemasukan debu juga. Oke, sudah, kita coba lagi dulu. Oke, ini sudah masuk ya, sudah terbaca SD card-nya, jadi ini masuk booting di file yang ada di SD card. Oke, ini sudah menyala, kita cabut lagi powernya, terus kita cabut SD card-nya, kita taruh atas dulu, kita colok lagi powernya. Nah, dia akan langsung masuk ke booting yang ada di MMC. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dia akan masuk ke tampilan desktop. Ini jadi semua sudah berjalan di MMC ya. Nah, jika ada yang bertanya, nah nanti kalau misalnya listrik mati atau perangkat dimatikan, apakah harus dipancing lagi? Ya tidak ya, itu pancingan hanya sekali saja, setelah diupdate itu aja. Setelah diupdate dia nggak mau nyala, nah dipancing. Setelah udah menyala gini ya udah, misalnya ini kita listrik mati ya, jadi kita matikan. Nah, listrik mati misalkan, nah terus beberapa saat nyala kembali, apakah dia akan langsung booting ke Linux system atau perlu dipancing lagi? Nah kita langsung coba saja. Nah ini sudah menyala lagi listriknya, nah, jadi dia langsung menyala ya. Jadi untuk kemancing itu hanya sekali saja setelah diupdate. Biasanya itu kasusnya setelah update ya, setelah dilakukan update dan upgrade dia akan kesulitan booting, harus dipancing dulu. Nah kalau sudah dipancing dan bisa masuk, udah selesai dia. Selanjutnya ya udah langsung nyala gini. Nah jadi seperti itu aja ya. Oke, sekian.